may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para ikhwah dan juga santri yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kajian, yaitu pembacaan kitab Ar-Raddu 'alal Mubtadi'ah, yaitu bantahan kepada ahlul bid'ah. Yaitu kitab yang ditulis oleh ulama ussalaf yang hidup pada abad kelima, yaitu Abu Ali Al-Hasan ibni Hamad ibni Abdullah yang dikenal dengan Ibnul Banna, ya, Al-Hambali. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu yaitu pada bab at-tahdzir minal bid'ah, peringatan dari kebid'ahan, ya, kebid'ahan. Nah, sedikit saya ingin jelaskan bahwa kebid'ahan yang dimaksud di sini itu lebih kepada kebid'ahan dalam perkara al-i'tiqad, ya, dalam perkara iman dan keyakinan, ya. Namun peringatan dari kebid'ahan di sini juga bukan hanya kebid'ahan dalam perkara i'tiqad saja, ya, peringatannya juga dari kebid'ahan yang sifatnya amaliyah, ya, bid'ah yang sifatnya, ya, amaliyah atau praktek dalam ibadah juga termasuk. Hanya saja di eranya Ibnul Banna, ya, penulis kitab, sebagaimana juga para penulis kitab-kitab yang berbicara seputar sunnah, itu lebih banyak menyinggung kebid'ahan seputar al-i'tiqad. Nah, apa aja yang dimaksud dengan kebid'ahan dalam perkara i'tiqad? Kelas berapa ya? Kelas 9 seharusnya udah lewat itu pembahasannya dalam kitab Wasithiyah. Ya, mana dafa. Jadi dalam kitab Wasithiyah, ya, Ibnu Taimiyah tersebut mengelompokkan atau membuat pengklasifikasian kebid'ahan dalam persoalan i'tiqad menjadi 4. Ya, 4 persoalan. Yang pertama yaitu dalam persoalan al-iman. Ya, di mana ahlul bid'ah dalam persoalan iman di sini itu ada 2 kelompok. Yaitu kelompok Al-Khawarij dan Mu'tazilah, yang mana lawannya adalah kelompok Al-Murji'ah. Jadi bisa dilihat, ketemu Faris? Itu pada pembahasan Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, bahwasanya sebagaimana Islam adalah pertengahan di antara agama-agama yang ada di tengah manusia, begitu juga Ahlussunnah merupakan ajaran pertengahan. Itu pada pembahasan itu. Ya, kemudian selain perkara iman, perkara apa lagi? Yaitu perkara at-takdir. Ya, di mana Ahlussunnah itu kelompok pertengahan antara Jabriyah dengan Qadariyah. Ya, berarti udah ada berapa itu kebid'ahan? Udah 4. Ya. Ada Khawarij Mu'tazilah, lawannya adalah Murji'ah. Kemudian ada Qadariyah, lawannya Jabriyah. Ya, kemudian dalam perkara apa lagi? Ketemu enggak, Dafa? Ya, dalam perkara, ya, sikap kepada para sahabat. Ya, ini kebid'ahan muncul
antara kelompok Al-Khawarij yang mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu sisi, berseberangan dengan kelompok Syiah, berseberangan dengan kelompok Syiah yang mengelulukan Ahlul Bait sampai menuhankannya. Itu 3 persoalan. Nah, persoalan apa lagi? Misalnya dalam persoalan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga. Cuman saya lupa apakah itu disinggung apa enggak oleh Ibnu Taimiyah, tapi persoalan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di sini juga kita dapati kelompok yang menyimpang. Seperti misalnya kelompok Al-Mu'attilah yang menafikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya juga para ahli takwil, orang-orang yang menakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala keluar dari makna yang sesungguhnya, keluar dari zahirnya. Berseberangan dengan kelompok al-musyabbihah. Walaupun sebenarnya kata Ibnu Taimiyah kelompok musyabbihah ini hampir enggak ada. Enggak ada orang yang mentasybih. Karena kebanyakan dari kelompok-kelompok dalam persoalan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu mentanzih, mentanzih. Klaimnya mereka mentanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat makhluk. Dapat enggak? Jadi ini 4 persoalan. 4 persoalan keseluruhannya itu berkaitan dengan masalah iman kalau kita lihat. Berkaitan dengan persoalan i'tiqad. Ada? Mana bukan? Belum ketemu kamu? Oh belum. Oh berarti belum masuk materi kelas 9 ya? Ini udah nih seharusnya. Bentar ya. 40. Kedudukan Ahlussunnah wal Jamaah. Bab 35 di tengah-tengah firqah-firqah umat ya. Ini babnya. Berkata Ibnu Taimiyah bahkan mereka itu Ahlussunnah golongan pertengahan di antara firqah-firqah umat ini sebagaimana umat Islam adalah golongan pertengahan di antara umat-umat. Mereka golongan tengah dalam persoalan sifat. Nah, benar. Persoalan sifat masuk. Ya, mereka kelompok pertengahan dalam persoalan sifat Allah Ta'ala antara ahli ta'til Jahmiyah dan ahli tamtsil. Ya, tadi disebutkan ya bahwa mumatsilah atau musyabbihah itu hampir enggak ada sebenarnya. Ya. Itu kalamnya Ibnu Taimiyah sendiri. Musyabbihah, mereka golongan tengah dalam persoalan perbuatan Allah antara Jabriyah dan Qadariyah. Perbuatan Allah sini maksudnya apa? Takdir. Ya. Dan pada persoalan ancaman Allah, maksudnya ya dalam persoalan ya iman, ya asma, nama-nama yang disematkan kepada pelaku maksiat. Ahlussunnah adalah kelompok pertengahan antara Murji'ah dan Wa'idiyah dari kalangan Qadariyah dan selain mereka. Ya, maksudnya orang-orang Khawarij. Wa'idiyah itu Khawarij. Ya, yang lebih fokus kepada nusus yang berisikan ancaman. Ya. Dan pada persoalan julukan-julukan iman dan agama antara Haruriyah, Khawarij dan Mu'tazilah dengan Murji'ah dan Jahmiyah di sisi yang lain. Ya, Wa'idiyah dari kalangan Qadariyah dan selain mereka. Dan pada persoalan julukan-julukan iman antara Haruriyah itu Khawarij dan Mu'tazilah dengan Murji'ah dan Jahmiyah.
Dan pada persoalan sahabat Rasulullah berarti ada 5. Ada 5 di sini disebut oleh Ibnu Taimiyah. Ahlussunnah pertengahan antara Rafidhah di satu sisi, ya, yang mengelulukan Ahlul Bait, dan orang-orang Khawarij yang mengkafirkan sahabat. Ini kalau antum ya ingin mengklasifikasikan bid'ah-bid'ah dalam masalah i'tiqad yang banyak disinggung oleh para ulama sunnah pada kitab-kitab sunnah mereka seperti yang kita baca. Ya, jadi gitu. Nah, kalau kayak gini kan kita ngerti kan, frame-nya pasti nggak keluar di sini tuh. Gitu, itu enaknya tuh kalau kita bisa meliput. Nah, itu manfaat dari belajar kitab ulama di situ. Jadi kalau tanya Mubtadi'ah yang dimaksud dalam kitab-kitab Ahlussunnah itu nggak keluar dari sini jawabnya. Ya, persoalan-persoalan ini juga sebagian besar topik-topiknya itu masalah sifat, kemudian masalah apa lagi? Takdir, ya, masalah ancaman, kemudian masalah julukan-julukan, kemudian persoalan yang berkaitan dengan sahabat. Udah. Firqah-firqahnya Mu'attilah, Musyabbihah dalam masalah sifat, ya, dalam masalah takdir Jabriyah, ya, Qadariyah, dalam masalah ancaman, ya, yaitu Khawarij satu sisi dengan Murji'ah. Dalam masalah, ya, nama-nama dan julukan begitu juga Khawarij dan Mu'tazilah di satu sisi dengan Jahmiyah, ya, Murji'ah di sisi yang lain. Dalam perkara sahabat, ya, Khawarij dan Rafidhah. Jadi ruang lingkupnya hanya itu. Ya, kalaupun ada yang keluar dari itu, tapi ini garis besarnya. Gitu cara memahami persoalan. Itu berlaku dalam semua disiplin. Makanya kenapa dalam baca kitab saya sering bilang baca sinopsisnya paling gampang. Nah, sinopsis itu memberi gambaran tentang isi kitab. Ya, minimal kalau kamu ditanya apa sih isi kitabnya, kamu bisa bilang itu cerita siapa, si Milea sama siapa, sama Dilan, gitu kan, bisa cerita gitu loh. Ya, gimana sih jalan ceritanya? Nggak tahu, aku belum baca. Nah, tapi kan udah bisa sok tahu dikit gitu. Kemudian baca juga apa? Daftar isinya. Ya, daftar isinya. Nah, itu minimal memberi frame, memberi garis besar, ya. Dan itu madkhalnya, jalan masuknya kepada ilmu. Ya, apakah antum nanti baca dari awal atau antum baca dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan yang lagi dibahas misalnya. Ya, misalnya lagi hangat, ya, persoalan yang berkaitan dengan ketinggian Allah, termasuk dalam bab itu ketinggian Allah. Begitu. Ya, tapi frame, gambaran garis besar dari persoalan-persoalan itu penting untuk kita ketahui terlebih dulu. Nah, apa yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah di sini ini bagus, ya, untuk memudahkan bagi kita bahwa dari situ kita tahu apa sih yang dibahas oleh para ulama dalam kutub-kutub sunnah. Betul. Nah, sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya. Ini bab yang kelima, ya. Bab yang keempat. Bab tahdzir min ahlil bid'ah. Bab peringatan, ya, dari ahlul bid'ah. Maksudnya peringatan apa? Yaitu kewajiban untuk menjauhi mereka, ya, meninggalkan majelis-majelis mereka dan tidak memasang telinga terhadap ucapan dan juga perkataan sehingga tidak masuk ke dalam kepala kita, ke dalam dada kita, hati kita, syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Ya, jadi termasuk usul Ahlus Sunnah, pokok ajaran Ahlus Sunnah, ya, seseorang tidak sembarangan memasang telinganya. Telinganya itu, ya, bukan tempat sampah, ya, di mana semua informasi dia telan. Ahlus Sunnah nggak begitu. Ya, nggak semua berita, nggak semua, ya, tulisan, nggak semua, ya, ucapan itu dia serap, melainkan dia lihat, ya, siapa yang berbicara,
Apakah dia itu dikenal sebagai seorang sunni, ahlus sunnah, ya maka dia pasang telinganya, atau dia itu seorang ahlul bid'ah, maka dia menjauh darinya. Nah, ini bab kita pada malam hari ini. Berkata penulis, qala babut tahdhir min ahlil bid'ah. Bab peringatan dari ahlul bid'ah. Qala haddatsana Ali bin Muhammad ibn al-Mu'addil. Qala anba'ana ya Utsman bin Ahmad. Ya, jadi sighatut tahdits itu namanya sighatut tahdits. Ya, bisa pakai haddatsana, bisa pakai amba'ana, bisa pakai akhbarana, atau apa lagi? Yang paling tinggi sami'tu. Sami'tu itu sighatut tahdits. Ini dalam ilmu mustalah. Qala amba'ana Utsman bin Ahmad ibn Sammak. Qala haddatsana Ibrahim ibnu Danuqa. Qala haddatsana Muhammad ibn Musaffa. Qala haddatsana Baqiyah ibn al-Walid. Ini disebut dengan apa? Silsilah ruwat al-musilah lil matan, rangkaian rawi yang mengantarkan kepada matan hadis disebut sebagai apa? Sanad, ya. Jadi kalau kalian ditanya apa itu sanad? Silsilah ruwat al-musilah lil matan. Nah, kenapa kalian belajar khat? Ya, kenapa kalian harus belajar imla? Nah, buat bisa nyatet faidah-faidah kayak begitu. Ya. Rangkaian rawi yang mengantarkan kepada matan. Nah, Baqiyah bin Walid, ya ini al-Hafidz al-Alim, dia seorang muhaddis dari Hims, Abu Muhammad al-Himyari, ya Abu Yahmad, ya, Abu Yahmad bukan Abu Muhammad, Abu Yahmad al-Himyari. Ya. Ada komentar yang cukup terkenal sering dibacakan di majelis Syekh Muqbil tentang hadis-hadisnya Baqiyah ini. Ya, Baqiyah bin Walid hadithuhu laisat binaqiyah. Jadi sekalipun dia itu seorang hafidz, seorang alim, seorang muhaddits, namun hadisnya itu enggak clear, ya, enggak 100% aman. Ya, kenapa? Karena dia dikenal mengambil ya dari thiqat, ya dari perawi-perawi yang thiqat, juga mengambil dari sembarang orang. Haditsu Baqiyah laisat binaqiyah. Hadis-hadisnya Baqiyah ini tidak clear, tidak jernih. Faqun minha ala taqiyah. Jadilah kamu hati-hati dari hadis-hadisnya Baqiyah ini. Ya, Baqiyah bin Walid. Qala haddatsana Syu'bah. Ya, Syu'bah ini seorang alim yang terkenal sehingga dia dijuluki ya sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Jadi ada Amirul Mukminin dalam urusan politik. Tapi seperti Syu'bah bin al-Hajjaj, ya Abu Bustam, ya kunyahnya Abu Bustam. Dia adalah Amirul Mukminin tapi dalam urusan hadis. Dia alim ahli Basrah, ya tinggal di Irak, ya di Basrah. Berkata Syafi'i tentang Syu'bah ini, laula Syu'bah lama araf al-hadis atau lama urif al-hadis bil Iraq. Kalau bukan karena Syu'bah, ya ba'da Allah tentunya, enggak dikenal lah hadis itu di negeri Irak. Jadi ini berkat jasa-jasanya Al-Imam Syu'bah bin al-Hajjaj. Qala an Mujalid an Sya'bi. Sya'bi ini Amr bin Syirahil. Ya, ini juga seorang ya alim muhaddits ma'ruf masyhur. Qala an Syuraih al-Qadi, meriwayatkan dari Syuraih al-Qadi. Ya, kalau an itu disebut dengan anah, ya. Kadang dengan lafal anna fulanan qala itu disebut dengan anah. Kalau an itu disebut dengan anah. Ya. Nah, kemarin udah pernah kita sebut ya faedah seputar anah ya. Apa Ustaz Abdul Rahman, ingat enggak? Anahnya ghairul mudallis. Anahnya ghairul mudallis. Mahmulun ala sama ya. Mahmulun ala sama. Anahnya seorang rawi yang dia itu bukan mudallis itu dianggap ya bersambung. Ya. Baik. Qala an Umar bin Khattab, Syuraih al-Qadi ini meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masyhur ahadul mubasysyirin bil jannah, salah seorang yang direkomendasikan oleh Nabi termasuk dari 10 orang yang bakal masuk
surga. Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah. Meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, ya, Ummul Mukminin, ya, ibunya orang-orang yang beriman, ya. Jadi ibu kita Ummahatul Mukminin, ya. Jangan mau ibu kita Kartini. Dia bukan ibu dalam nasab, bukan pula ibu dalam, ya, penghormatan. Aisyah bukan ibu kita dalam nasab, tapi dia laksana ibu dalam penghormatan. Ya, laksana ibu dalam penghormatan. Ibu dalam nasab, kamu boleh berkhalwat dengan ibumu, berduaan di kamar nggak ada masalah karena ibumu. Tapi dengan Aisyah kita nggak bicara masalah zaman, ya, nggak boleh, ya, karena dia orang lain. Ya, kalau dalam masalah mahramiyah dia orang lain. Tapi dalam penghormatan dia layaknya ibu. Ya, maka nggak boleh seorang pun setelah peninggalan Nabi SAW yang menikahi istri-istri Nabi. Kenapa? Karena dia ibunya mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kalian. Ya, ibu-ibu mereka, ya, ummahatukum. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu orang-orang yang beriman. Ya, maka dengan ini batallah, ya, Kartini jadi ibu kita, ya. Ya. Sopo dia gitu kan. Siapa lu? Ya. Ibu kita Kartini. Ibu kita Ummahatul Mukminin. Ya, ini propaganda barat itu. Ibu kita Kartini itu propaganda barat. Qala li Aisyah, Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a." Itu tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada ayat ke-159 dari surat Al-An'am. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, ya, wa kanu syi'a, sehingga mereka berkelompok-kelompok. Ya, lasta minnum fi syai'. Kamu bukan termasuk dari mereka. Ya, salah seorang dari mereka sama sekali. Ya. Jadi orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga dalam beragama dia berkelompok-kelompok. Ya. Nabi SAW berlepas diri dari mereka semua. Ya, dari mereka semua. Kenapa? Karena Islam itu jamaah. Ya, Islam itu sudah merupakan jamaah, satu kelompok. Ya, maka ya, pengelompokan yang terjadi di dalam tubuh Islam ini tercela. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, ini bukan artinya rekomendasi berpecahlah kalian menjadi 73, bukan. Tapi ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kabar itu maksudnya, ya, celaan bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kata Nabi SAW, innahum ashabul bid'ah. Mereka ini, ya, yaitu ya orang-orang yang memecah belah agama mereka. Mereka inilah ashabul bid'ah, para pengekor-pengekor kebid'ahan. Wa ashabul ahwa, dan para pengekor-pengekor hawa nafsu. Wa ashabud dalalah, dan para pengekor-pengekor kesesatan min hadhil ummah, dari umat ini. Ya, dari umat Islam. Sehingga biasa diistilahkan dengan orang-orang yang, ya, nyempal atau Islam-Islam sempalan. Cuman yang ajaibnya, hadirin dimuliakan Allah, ya, Ahlus Sunnah, yaitu salafiyun bihaq, ya, justru mereka yang dituduh sebagai Islam sempalan. Ya, nah itu bagian dari tipu daya syaitan. Ya. Sunnah justru mereka yang disebut sebagai Islam sempalan, yang keluar dari jamaah yang yang mereka sebut sebagai, ya, Ahlus Sunnah yang sesungguhnya. Jadi istilah Ahlus Sunnah ini ibarat, ya, gadis cantik, ya, perawan desa, ya, yang menjadi rebutan.
Ya, karena semua kelompok itu mengaku bahwa dirinya dialah ahlus sunnah. Ya. Akan tapi alhamdulillah Islam itu memberi kriteria-kriteria. Ya, karena siapa aja bisa mengaku bahwa dirinya dialah ahlus sunnah. Ya, sama seperti orang Yahudi mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kamilah anak-anak Allah dan ya kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Atau kata orang Yahudi la yadkhulun nar ya la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Kristen. Kata Allah tilka amaniyuhum, itu cuma angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi persoalan klaim siapa aja bebas mengklaim. Ya, tapi tinggal pembuktiannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tinggal pembuktiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam agama kita itu ya ciri dan kriteria seorang Ahlus Sunnah itu ya ada. Makanya saya bilang ya kita wajib berpedoman kepada yang memang menjadi pedoman. Ya, jangan membuat timbangan-timbangan baru. Ya, berselisih karena timbangan-timbangan baru. Ya, seperti misalnya berselisih karena dia tuh bukan Ahlus Sunnah, kenapa? Karena dakwahnya pakai radio. Cari coba di buku sunnah, ada nggak dakwah pakai radio itu menjadi timbangan dalam sunnah? Ketika nggak ada, maka nggak boleh menjadikan ya persoalan-persoalan yang terjadi di situ perselisihan sebagai timbangan apakah dia sebagai Ahlus Sunnah atau di luar Ahlus Sunnah, gitu ya. Jadi di mana timbangan-timbangan itu? Ada pada kitab-kitab As-Sunnah. Ya, seperti As-Sunnah Barbahari, As-Sunnah Al-Muzani, seperti I'tiqad Ahlus-Sunnah, ya, Al-Ismaili misalnya, atau As-Sunnah Ahmad, Sunnah tulisannya Abdullah, ya, Al-Khallal, Al-Karmani, ya, atau Ibn Abi Asim misalnya. Ya, kita ada semua di sini alhamdulillah. Kitab-kitab sunnah itu yang menjadi timbangan. Apakah dia itu berakidah Ahlus Sunnah, berarti harus sesuai dengan buku-buku itu. Kalau dia nggak sesuai, maka pengakuannya sebagai Ahlus Sunnah itu hanya sebatas klaim. Ya, kullun yadda'i waslan di Laila, wa Laila la tuqiru lahum bizak. Semua ngaku pacarnya Laila, tapi nggak ada satupun yang Laila ngaku bahwa dia itu pacarnya. Ya, Fajar ngaku, ya, Asep ngaku, siapa Rifki ngaku, Abdurrahman ngaku, ya, padahal ternyata ya nggak ada seorang pun dari mereka yang ya diakui oleh Laila. Jadi semua aku sebagai Ahlus Sunnah. Tapi Ahlus Sunnah itu hanya milik orang yang punya kriteria, ya, seperti yang disebutkan dalam Kutubus Sunnah. Jadi yang dimaksud dalam ya hadis ini tentang orang-orang yang memecah belah agamanya, mereka adalah al-bid'ah. Ya, para pengikut hawa nafsu. Ya, para pengikut ajaran-ajaran sesat. Ya. Seperti yang kemarin kita udah pernah disampaikan, seorang dai di mana? Di Bandung. Ya, ada juga seorang dosen. Ya, dia bicara tentang Sidratul Muntaha. Ya, tentang Isra Mi'raj. Ya, ketika Nabi SAW Mi'raj, ya, mendatangi para nabi, ya, di setiap lapisan langit sehingga sampai ke langit yang ketujuh, ya, menerima perintah sholat, ya, dia bilang Sidratul Muntaha itu sebagai puncak kesadaran, ya, jadi dia takwil itu maknanya, ya, jadi seolah-olah perjalanan Nabi itu hanya kiasan, bukan perjalanan sesungguhnya. Ya, kan tapi Nabi melewati langit 1, kedua, ketiga itu menembus lapisan-lapisan kesadaran katanya. Orang-orang awam dengar penjelasan kayak begitu, dia bilang, "Oh, ini ilmiah," katanya. Ini intelek. Kenapa? Karena dia nggak tahu tolok ukur, sehingga dia menilai benar atau salah sesuai akal dan hawa nafsunya. Tapi orang yang belajar Kutubus Sunnah, dia punya sandaran, ya.
Sehingga dia nggak gampang membenarkan omongan orang-orang yang sembarangan seperti tadi. Nah, ini termasuk dari ahlul bid'ah. Ya. Bahkan kalau takwilnya itu nggak ada ya sisi kebenarannya sama sekali, ya, itu takwil ghairu sa'id, yang nggak ada sisi kebenarannya sama sekali, qad yukaffar, ini orang bisa jadi dikafirkan. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tentang takwil ahlul bid'ah tentang sifat tangan. Ya, ahlul bid'ah menafsirkan sifat tangan itu dengan kekuatan. Kata Syekh, penafsiran tangan dengan kekuatan itu masih ada sisi benarnya kalau ditinjau dari bahasa. Ya, seperti antum misalnya punya orang yang antum andalkan, antum bilang dia tangan kanan saya. Jadi istilah tangan itu memang biasa diartikan dengan kekuatan. Ya, tapi dalam ayat itu bukan artinya kekuatan. Nah, ini nggak dikafirkan. Tapi yang mengartikan tangan itu dengan langit dan bumi dikafirkan. Karena nggak punya ya sedikit pun landasan kebenaran hatta dalam persoalan bahasa. Kenapa itu sibuk? Jangan sibuk sendiri. Ya. Lagi ada taklim jangan sibuk sendiri. Ya. Ntar Ustaz suruh gantiin Ustaz sini. Ngajar. Ya, Ustaz yang duduk, gesep. Oh, ngajar sini. Makanya simak, jangan cengengesan. Jelek nyengirnya. Ya. Kalau lagi belajar tuh jangan laki kayak begitu coba. Ya, serius. Ya. Rifki, yang suka cengengesan nih. Enggak jelas. Baik. Kemudian berkata Nabi SAW, fahdharihim ya Aisyah, maka hati-hatilah kamu dari mereka wahai Aisyah. Jadi Aisyah ya wanti-wanti oleh Nabi dari mereka. Evano, belum beres itu bolpen dari semalam. Perhatiin, gak usah gratil. Perhatikan apa yang disampaikan. Fahdharihim ya Aisyah, maka jauhilah ya olehmu mereka itu wahai Aisyah. Jadi sini terdapat tahdzir Nabi SAW dari ahlul bidah. Ya, itu syahidnya. Kemudian berkata Nabi SAW, inna likulli sahibi dzambin taubah. Sesungguhnya setiap pelaku dosa itu ada taubat. Ya, maksudnya yuwaffaq lit taubah. Ya, dapat ilham untuk bertaubat. Ya. Ghaira ashabil bidah, selain pelaku bid'ah. Ya, kalau pelaku bid'ah itu sulit dapat ilham untuk taubat. Kenapa? Karena dia yakini bahwa perbuatannya ketaatan. Ya, ghaira ashabil bidah laisa lahum taubah. Tapi berbeda halnya dengan pelaku kebid'ahan, tidak ada bagi mereka taubat. Ini mesti difahami, bukan maksudnya kalau ahlul bid'ah bertaubat taubatnya enggak diterima, bukan. Tapi maksudnya apa? Mereka enggak ya diberi taufik untuk taubat. Kenapa? Karena tadi kalau kemaksiatan pelakunya sadar bahwa itu salah. Sedangkan kalau pelaku bid'ah itu enggak sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah salah, karena dia menganggap bahwa itu ketaatan, bukan kemaksiatan. Ya, oleh karena itu para salaf mengatakan bahwa kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis ya daripada kemaksiatan. Ya, kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kemudian Nabi mengatakan, qala ana minnum bari, aku berlepas diri dari mereka, wa hum minni bara, dan mereka pun juga berlepas diri dari aku. Ya. Hadis ini kesimpulannya disebutkan oleh Syekh Adil dalam tahqiqnya, ya, pada sanadnya itu lemah. Berkata beliau, qala rawahu Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Ya, kita punya itu, Sunnah Ibnu Abi Asim, ya. Wa Ibnu Abi Hatim fi tafsir. Ya. Ibnu Abi Hatim ini punya juga kitab tafsir. Wa Tabrani dalam As-Saghir. Ya, maksudnya apa? Ini namanya faedah tambahan ya untuk antum tulabul ilm, mengenal nama-nama kitab. Itu bukan
sederhana loh. Ya, nggak semua. Antum lihat ya, orang-orang yang kuliah agama itu belum tentu mereka pernah ketemu dengan nama-nama kitab tersebut. Ya antum SMP, SMA sudah mendengar nama-nama kitab itu. Dan juga diriwayatkan oleh Tabrani dalam As-Shaghir. Ya, Tabrani kitabnya apa? Mu'jam. Beliau punya berapa mu'jam? Ada 3. Ya, As-Shaghir, kemudian Al-Awsat dan Al-Kabir. Ada nggak kita di sini? Ada. Masa Ustadz yang mana? Gitu dong, artinya ini kan ada kitab-kitab, harus ada rasa keingintahuan, genjot pengetahuan biar bisa istifadah gitu. Namanya musyawwiq, ya. Dibangkitkan kerinduannya untuk ya bisa baca, bisa ya tahu. Qala wa Abu Nu'aim fil Hilyah. Ya, ini kita nggak punya nih kitab Hilyah. Wa qala gharib, ya, dan kata Abu Nu'aim ya gharib, ya, tentang hadis ini gharib. Wa Ibnu Jauzi fil Ilal al-Mutanahiyah, ini juga kita nggak punya. Wa qala wa la yathbut an Syu'bah wala an Mujalid. Hadis ini tidak sabit, ya, tidak ya sahih periwayatannya dari Syu'bah, begitu juga dari Mujalid. Wa qala amma Baqiyah fa kana yudallis. Nah, ini Baqiyah ini memang dikenal dengan ya perbuatannya yang suka mentadlis. Ya. Apa tadlis? Definisinya Abdurrahman. Coba murojaah gitu. Riwayatul rawi amman sami'ahu ma lam yasma'hu minhu muhiman annahu sami'ahu minhu. Ya? Ada iham. Riwayat seorang rawi ya dari guru yang dia pernah mengambil langsung darinya terhadap sebuah hadis yang dia nggak dengar langsung darinya, tapi dia dengar sebenarnya dari orang lain. Cuma orang lainnya ini disembunyikan karena mungkin orangnya lemah gitu ya. Namun muhiman dengan dia kasih kesan ya, muhiman itu kesan seolah-olah dia mendengar darinya. Sebenarnya dia nggak dengar dari gurunya. Ya, kalau dia bilang sami itu orang bakal percaya, cuman dia bohong. Ya, sehingga jatuh nanti adalahnya kalau dia bohong. Padahal dia nggak dengar langsung kan dari syekhnya. Seperti misalnya Fajar orang tahu ya muridnya Ustadz. Kalau Fajar bilang aku mendengar dari Ustadz Ja'far, orang akan percaya. Cuman kebetulan di hari itu Fajar nggak masuk, sehingga dia dengarnya dari Rifki. Cuman karena Rifki ini dhaif, misalnya Fajar nggak mau nih, ya dia dilihat ya meriwayatkan dari thiqat, meriwayatkan juga dari orang dhaif, maka Rifki ini disembunyikan. Jadi nggak bilang haddatsana Rifki, kalau jujurnya kan gitu. Telah bercerita kepadaku Rifki, qala Rifki haddatsana Ustaz Ja'far, gitu kan? Cuman nih nggak mau nih Fajar nih ada nama Rifki pada riwayatnya dari ana. Ya, maka digugurkanlah Rifki, nggak dipakai nih si Rifki. Cuman Fajar nggak pakai lafal haddatsana Ustaz, karena kalau dia bilang haddatsana Ustaz bohong dia. Ya, maka dia pakai lafal an. Itu ihamnya di situ, pengelabuannya di situ. Nah, kalau udah banyak begini Fajar sering melakukan ini, ya itu mungkin riwayatnya ditolak gitu. Ya, makanya seorang mudallis itu ya tidak diterima periwayatannya, ya kecuali kalau dia menggunakan lafal haddatsana. Nah, Baqiyah ini seorang imam, ya seorang imam, seorang hafidz, seorang muhaddis juga. Cuman yang jadi persoalan dia kadang yudallis, kadang melakukan tadlis tadi. Ya, ngerti ya tadlis ya? Ya, sehingga terkenal kalimat at-tadlisu akhul kadzib. Ya, tadlis itu saudaranya dusta. Ya, saudaranya kedustaan. Artinya dia bukan kedustaan murni, tapi saudaranya dusta. Baik. Nah, sedangkan Baqiyah dalam riwayat ini sebenarnya dia mengatakan qala haddatsana Syu'bah. Ya. Telah bercerita kepadaku Syu'bah.
Kata Syekh Adil, wa dhahiran nau sami'a min dhaif fa asqata dzikrahu fala yuthaq bima yarwi. Ya. Fala yuthaq bima yarwi. Tampaknya dia ini mendengar hadis ini dari seorang yang dhaif sehingga enggak dia sebut namanya. Maka riwayatnya Baqiyah ini sulit untuk diambil. Kalau amma Wahab, ini yang saya nggak dapetin karena dalam sanad nggak ada Wahab. Ya. Ini mungkin perkataannya siapa ini? Ini perkataannya Syekh Adil atau perkataannya siapa ini? Kalau perkataannya Syekh Adil, kenapa di sini sebut kalimat Wahab? Paham nggak Abdurrahman? Padahal di dalam sanad nggak ada Wahab ya. Faqala Ibnu Arubah kadzab yada'ul hadits yakdzibu kadziban fahishan. Padahal dalam sanad enggak ada kalimat wahab. Wallahu a'lam. Qala wa dha'afa Ibnu Katsir fi tafsir wal Haythami fi Majma'iz Zawaid. Riwayatnya dilemahkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir dan Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Oke, berarti kesimpulannya aja apa? Hadisnya ya lemah sanadnya. Tapi hadis yang lemah itu kadang dia bisa menjadi kuat ketika ada syawahid. Ya. Karena ada syawahid. Ada penguatnya. Qala walil hadis syahidun min hadithi Abi Hurairah. Ya, ini penguatnya disebutkan di sini. Artinya matannya ini sahih walaupun riwayat sanadnya lemah. Ya, matannya sahih ya berdasarkan penguat dari jalan yang lain. Qala walil hadis syahidun min haditsin Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini memiliki penguat dari hadisnya Abu Hurairah. Rawahu Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsir wa Tabrani fil Awsat. Wa lafdhuhu, lafalnya adalah hum ahlul bidah wa ahlus syubuhat wa ahlud dhalalah min hadhil ummah. Ya. Mereka itu, siapa yang maksud dengan mereka di sini? Orang-orang yang memecah belah agamanya yang ada dalam ayat 159 dalam surat Al-An'am gitu. Jadi baca kitab itu konsentrasi harus ya fokus ya sehingga dia menyambung semua persoalan-persoalan itu sehingga enggak ada yang lepas. Wa ahlul bidah, mereka adalah ahlul bidah wa ahlus syubhat dan para pengekor syubhat wa ahlud dhalalah min hadhil ummah dan para pengekor kesesatan dari umat ini. Ya, orang-orang yang mencabla agama mereka. Qala wal haditsu dha'afahu ad-Daruqutni fil Ilal. Tapi hadis ini juga dilemahkan oleh Daruqutni dalam kitab beliau Al-Ilal, Ibnu Katsir fi tafsir. Dan juga oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya At-Tafsir. Wa amma matnul hadis faqad thabata ma yashhad li matnihi. Tapi matannya ya itu banyak penguatnya. Yang pertama, tahdzir Aisyah radhiyallahu anha min ahlul bidah. Aisyah sendiri pernah mentahdzir dari ahlul bidah. Fa huwa thabitun indal Bukhari. Ya, tahdzirnya Aisyah terhadap ahlul bidah ini ada dalam Sahih Bukhari. Ya. Jadi kalau sudah disebut terdapat dalam Sahih Bukhari, ya aman. Gitu. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadil ayah. Rasulullah membaca ayat ini, yaitu firman Allah yang ada dalam surat Ali Imran ayat 7. Yang berbunyi huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu alkitab, minhu ayatun muhkamat. Ya, di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkam. Apa arti muhkam? Yang jelas, ya. Yang jelas maknanya, tidak multi tafsir. Hunna umul kitab. Ya, ayat-ayat yang muhkam itulah yang menjadi ya poros kembalinya makna-makna yang lain yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, jadi kalau ada dalam Al-Qur'an satu kalimat atau satu ayat yang maknanya bias, maka harus dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam gitu. Itu metodenya ya ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh ilmunya. Ya. Jelas? Ya. Baik. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya mutasyabih. Mutasyabih itu yang maknanya enggak jelas. Ya. Atau maknanya hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu, para ulama, sedangkan orang-orang awamnya yang mereka enggak paham apa maknanya.
ya, ayat-ayat yang mutasyabih. Ya. Qalat Aisyah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum. Nah, ini ada kapan kita pernah ketemu riwayat ini dalam kitab Kasyfus Syubhat, ya. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan masuk kepada syubhat. Ya. Nah, itu kuncian. Kalau Anda tahu ini persoalan ini kuncian. Makanya antum akan dapati ahlul bidah itu pasti akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Ya. Barusan Ustaz ya di Messenger sama seorang dai. Tadinya dia salafi. Kemudian dia meninggalkan Islam. Bukan aja meninggalkan ajaran salaf, dia murtad itu. Ya. Enggak perlu saya sebut di sini namanya karena ini nanti akan diposting. Intinya tadinya dia mengajarkan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, tapi saya yakin dia itu salah paham ketika ngajarin. Ya, sekarang jadi menyalah-nyalahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, menganggap bolehnya minta doa kepada kuburan. Tapi persoalan dia itu bukan hanya sampai kepada minta doa kepada kuburan. Dari dia membolehkan minta doa kepada kuburan, minta doa ya, bukan minta hajat ya. Ya, ini sudah sering dijelasin ya, dua persoalan yang berbeda loh. Ya, walaupun kedua-duanya kita katakan syirik akbar. Namun persoalan minta doa ini memang ada sebagian mengatakan syirik asghar. Cuma kalau dia mengatakan boleh, bukan syirikan sama sekali. Ini dai loh. Hati-hati ente. Ya, enggak semua yang ngaku salafi itu salafi, enggak semua yang ngaku muslim. Ya. Kemudian dia ya jadikan persoalan itu sebagai pijakan, menganggap apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di kuburan wali dan kuburan-kuburan keramat itu boleh dan bukan kesyirikan. Dan dibilang sama dia khawarij. Ya, kalau gitu antum mirip pemahaman antum mirip khawarij Ustaz. Ana bilang dia, ya enggak apa-apa. Ya, karena antum bagiannya kafir. Kafir dia. Waliyadzubillah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia berpegang kepada dalil-dalil yang mutasyabih. Ya. Dia sebutin riwayatnya Utbi. Ya. Ini di antara syubhatnya mereka ini, syubhat kuburiyun yang paling kuat itu kisahnya Utbi. Sama kisahnya atau hadis ya Malik Ad-Dar itu. Hadis Malik Ad-Dar ya. Hadis Malik Ad-Dar ini udah ditulis oleh siapa? Akhukum Daud. Dan tulisannya kita masukin ke mana, ke Tauhid First tentang kedudukan hadis Malik Ad-Dar itu. Ya. Dari sanadnya yang lemah, kemudian nggak ada sisi pendalilan sedikit pun, ya, untuk membenarkan perbuatan orang-orang kubur itu. Ya, al-muhim, saya bilang kemana ilmu anda? Katanya antum dulu ngajarin Kasyfus Syubhat, kenapa anda berdalil dengan riwayat-riwayat yang ada dalam musannaf? Kisahnya Malik Ad-Dar itu adanya dalam musannaf Abdul Razak. Ya. Kenapa kitab yang menjadi rujukan primer seperti Sahih Bukhari nggak nyebutin hadis ini? Kalau emang ini perkara yang benar, ya. Kemudian dia balik nanya, ya, apa dalil antum melarang orang minta doa sama mayit? Subhanallah. Keumuman larangan meminta kepada selain Allah mencakup, ya, mencakup larangan minta doa. Itu. Jadi dalil kita wadah jelas. Jali, yaitu ayat dalam Quran, dan itu enggak cuma satu. Ini muhkam. Sedangkan yang dia pegang musannaf yang keabsahan hadisnya diperdebatkan dan sisi pendalilannya bahkan ya keliru. Ini jelas, ya. Kita udah lihat ini contoh nyata, contoh real, ya, bahwa ahlul bidah itu selalu berpegang dengan riwayat-riwayat yang mutasyabih. Ya, dengan ya cerita-cerita yang enggak jelas sumber dan juntrungannya. Ya, tapi ayat
yang tafsirannya ada dalam, ya seperti misalnya rujukan primer. Ya, rujukan primer dalam tafsir misalnya kitab apa? Ibnu Jarir, ya, Ibnu Katsir. Maka Anda kalau punya duit beli kitab tafsir, ya, jangan beli sembarang tafsir. Sedangkan Anda belum punya Ibnu Jarir, belum punya, ya, Ibnu Katsir. Ya, kalau pengen tafsir yang ringkas yang bisa cepat dibaca, seperti misalnya tafsirnya Sa'di misalnya, ya. Tapi Anda belum apa-apa punya Fidhilalil Quran, buat apa? Ya. Fidhilalil Quran itu tafsir paling lemah. Kenapa? Karena dia tafsir birra'i. Ya, karena tafsir itu ada derajat, ada tingkatannya. Yang paling tinggi tafsir Quran bil Quran. Ayat ditafsirkan dengan ayat. Ya, kemudian ayat ditafsirkan dengan riwayat, dengan hadis. Itu dulu yang paling kuat. Nah, yang seperti itu ada di mana? Ada di Ibnu Jarir, ada di tafsirnya Ibnu Katsir, gitu. Ya. Jadi Anda belajar itu banyak men-save uang itu, sehingga Anda enggak sembarangan dalam membelanjakan, ya, harta Anda untuk membeli kitab-kitab yang enggak berguna. Ya kan? Berapa banyak kitab yang enggak berguna? Berapa banyak orang yang masuk pameran duitnya habis sia-sia? Allah, ya. Jadi bukan persoalan Anda pulang dari pameran bawa kitab, tapi kitab yang Anda bawa itu berguna atau justru malah bawa celaka. Tapi kembali kepada pembahasan. Maka kata Nabi SAW kepada Aisyah, fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tasyabaha min, itu kuncian tuh. Kalau kalian lihat ada orang yang mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih, ya, fa ulaikal ladzina sanallahu, mereka itulah orang-orang yang ditandai oleh Allah dalam ayat ini. Dalam surat Al-Imran ayat 7 itu. Ya. Karena Allah bilang dalam ayat tersebut, fa ammal ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu fa ammal ladzina fi qulubihim zayg. Adapun orang-orang yang dalam dadanya terdapat zayg. Apa zayg? Kecondongan kepada penyimpangan. Itu zayg, kesesatan. Ya, fa amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha min. Itu cirinya gitu. Allah udah tandain cirinya ngikutin ayat-ayat yang mutasyabih, dalil-dalil yang mutasyabih. Ngebolehin minta doa kepada mayit, dalilnya hadis Malik Ad-Dar, kisah Al-Utbi. Ya, tahu kan kisah Utbi? Tahu enggak kamu kisah Utbi? Kisah Al-Utbi. Ada itu di kitab apa? Terjemahan Tathhirul I'tiqad. Kamu udah baca? Yang kitab itu, yang kitab kecil itu. Tapi punya enggak? Punya. Ya, kalau kamu baca waktu itu. Yang kitab hijau itu loh. Yang kitab saku. Akidah Tauhid. Ada di situ. Ya. Punya enggak? Siapa yang enggak punya? Tunjuk tangan. Yang hijau kecil. Akidah Tauhid. Anak-anak baru nih. Lagi kitabnya udah nggak ada, udah habis. Kok bersyukur kamu? Itu ajaib itu, antum baca itu luar biasa itu. Ya. Nah, itu kitab, ya, menghimpun 3 kitab dari karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, itu kan tulisannya As-San'ani. Jadi dengan belajar kitab Tathhirul I'tiqad itu udah dapat Qawaid Arba ada di situ. Ya. 2 kitab ya, Qawaid Arba sama Kashfus Syubhat. Ya kan di situ juga membantah syubhat. Nah, di situ disinggung di antaranya kisah Al-Utbi. Ya. Udah berapa menit ini? Bentar lagi sejam. Satu riwayat lagi. Yang kedua, qala laisa li sahibil bid'ati taubah. Ya, jadi pada riwayat yang tadi kita baca itu ada beberapa persoalan. Tapi kan hadisnya sanadnya dilemahkan.
Tapi walaupun sanadnya lemah, isinya yaitu matanya sahih. Kenapa? Karena ada penguat melalui riwayat yang lain. Yang pertama tadi tentang tahdzir, peringatan terhadap al-bid'ah. Ada riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari. Ya, perkataan Nabi kepada Aisyah, kalau kamu lihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ketahuilah mereka itu orang-orang yang ditandai oleh Allah. Dalam surat Al-Imran. Ditandain loh. Ditandain tuh ya dicap gitu, distempel. Ya, mereka itulah yang ya ditandai oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah kamu dari mereka. Nah, ini sahih. Jadi menguatkan yang ya bagian itu yang ada pada hadis yang diriwayatkan dari siapa? Dari Umar. Kemudian persoalan yang kedua yang juga terdapat dalam hadis Umar itu yaitu perkataan tidak ada taubat bagi pelaku kebid'ahan. Nah, ini poin ini juga sahih. Ya, dalam riwayat yang lain. Berkata Syekh Adil, qala faqad thabata min hadits Anas. Telah benar riwayatnya dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ihtajazat taubata an sahibi kulli bid'ah." Allah menghalangi taubat dari pelaku setiap bid'ah. Ya. Ya akhi barakallahu fik. Ya. Perang melawan musuh itu bisa dilakukan oleh semua. Semua orang itu bisa berperang, angkat senjata bisa. Tapi perang dengan ilmu itu hanya bisa dilakukan oleh ya ahli ilmu. Ya. Terjaga dalam berperang melawan musuh, ya, itu semua orang bisa. Karena yang namanya perang itu ada terjaga, kadang ada tidurnya, ya. Tapi kalau ya terjaga dalam menuntut ilmu, para ulama itu dalam tidurnya juga mikirin persoalan. Bahkan kitab ada di samping kasurnya, ya. Artinya, ya, peran dan tanggung jawab dalam menyampaikan ilmu itu lebih berat. Ya, antum lihat pada perkataannya Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa melesakkan ya anak panah ke leher musuh itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi menyampaikan sunnah ya kepada manusia itu hanya bisa dilakukan oleh para ulama. Jadi ulama itu lebih tinggi derajatnya daripada ya orang-orang yang manggul senjata. Ya, makanya Allah Jalla wa Ala bilang apa? Dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minina an yanfiru kaffah." Tidaklah seharusnya orang beriman itu berperang semuanya. Artinya kalaupun berperang semua, bisa enggak? Bisa. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Tapi untuk tafaqquh fid din itu cuman bisa dilakoni oleh segelintir orang. Oh. Ya. Jadi sungguh-sungguh itu dalam talabul ilmi. Ya, ini derajat yang dipikul oleh para ya sahabat, tingkatan yang diraih oleh ya para anbiya, yaitu menyampaikan ilmu kepada umat. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menghalangi taubat dari pelaku setiap bid'ah. Qala rawahu Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan Tabrani dalam Al-Awsat. Qala wal haditsu sahahahu wa jama'atun. Dalam Majmu' Az-Zawaid, hadisnya disahihkan oleh sekumpulan ulama ya dalam Majmu' Az-Zawaid. Ini siapa berarti? Hah? Ibnu Hajar Al-Haythami ya? Majmu' Az-Zawaid. At-Targhib siapa? Mundhiri. Ya. Satu lagi As-Silsilah As-Sahihah di sini. Albani. Baik. Nah, ini bagian yang penting. Qala Al-Marwazi, berkata Al-Marwazi, su'ila Ahmad amma warada 'anin Nabi. Imam Ahmad pernah ditanya tentang riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara al-hadis, kemudian disebutkan hadis yang tadi. Bahwa Allah itu menutup taubat dari pelaku semua bid'ah. Eish ma'nahu? Apa arti dari hadis ini? Tuh, jadi hadis itu jangan pahamin sendiri. Ya, baca hadis gini terus diyakini, ternyata keyakinan salah. Harus dengan thalabul ilmi.
Ya, harus duduk dengan ulama. Kemudian faqala Ahmad, berkata Ahmad tentang makna hadis tadi, maksudnya la yuwaffaq, tidak diberi ilham, tidak diberi taufik untuk taubat. Wala yuyassar sahibul bid'ah li taubah, tidak dimudahkan bagi seorang pelaku bid'ah untuk taubat. Artinya jalannya pelaku bid'ah untuk taubat sulit. Kenapa? Ya tadi, karena dia menyangka bahwa dia sedang melakukan ketaatan. Jelas? Ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tentang persoalan berlepas dirinya Nabi dari pelaku bid'ah. Jadi ada 3 persoalan pada riwayatnya Umar. Yang pertama, peringatan Nabi dari ahli bid'ah. Yang kedua, tidak diterimanya taubat ahli bid'ah. Yang ketiga, berlepas dirinya Nabi dari ahlul bid'ah. Ini juga sahih dari riwayat yang lain. Ya. Qala al-bara'atu minal bid'ah wal ahwa, persoalan berlepas diri dari pelaku kebid'ahan dan pengekor hawa nafsu, fa ijma'us salaf ala dzalik. Ya, ada ijma'. Ada ijma', itu konsensus berupa kesepakatan ulama salaf dalam hal ini. Ya, dan tahu bahwa ijma' itu dalil atau bukan dalil? Dalil. Jadi dalil kita ada berapa? Ya, di Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Jadi kalau sudah terbentuk ijma', maka ya menjadi hujjah. Ya. Kenapa ijma' jadi hujjah? Siapa yang tahu dalilnya dari Al-Qur'an? Jadi ada sandarannya dari Al-Qur'an ya. Kenapa ijma' itu dianggap sebagai hujjah? Ya. Atau dari hadis, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan. Ya, jadi ketika mereka bersatu di atas satu perkara, maka itu pastilah berupa kebenaran. Ya, tapi kalau itu kesesatan pasti ada aja yang menyelisih, ada aja yang mengingkari. Tapi ketika didapati bahwa mereka sepakat, berarti ini benar. Gitu. Ya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi ahlil qadar, berkata Ibnu Umar ketika diceritakan kepadanya tentang orang-orang yang menolak takdir, ya, yang muncul di Basrah, ya, mengatakan innal amra unuf, bahwasanya segala sesuatu itu ya terjadi tanpa ditakdirkan terlebih dahulu. Itu muncul di eranya Ibnu Umar, orang-orang yang menolak takdir. Ya, ini qadariyah gulat. Jadi qadariyah itu ada 2 golongan. Ya, yang pertama itu yang gulatul qadariyah, yang ekstrimnya, yang menolak ilmu dan penulisan, mengatakan innal amra unuf, segala sesuatu itu terjadi tanpa ditakdirkan terlebih dahulu oleh Allah. Enggak ada ya ilmu Allah yang mendahului, enggak juga ya pernah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Terjadi begitu aja. Ya, bahkan mereka mengatakan Allah baru tahu setelah kejadiannya. Ya. Nanti itu akan sampai kepada antum dalam redaksi yang berbeda, Mas. Ya. Jadi antum tak pahami persoalannya. Nanti antum dengar ada ceramah si fulan misalnya, atau dosen antum ketika kuliah ngomongnya, loh, kok ini mirip qadariyah? Karena antum udah belajar, antum tahu bahwa itu enggak benar, gitu. Tapi kalau orang yang belum pernah belajar, oh dia pegang itu kuat-kuat omongan dosennya. Kata dosen fulan katanya. Jadi bersyukur antum sudah belajar terlebih dahulu. Ya. Kata Ibnu Umar tentang mereka ini, fa idza laqita ulaik, kalau kamu berjumpa dengan mereka itu, fa akhbiruhum, beritahukan kepada mereka, anni bari'un minhum, bahwasanya aku berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, dan mereka juga berlepas diri dari aku. Ya. Baik, satu riwayat lagi ya kita ambil. Qala al-muallif rahimahullah qala akhbarana Hilal bin Muhammad al-Haffar qala haddatsana Ibnu Sammak. Ya. Ini sama ya. Ibnu Sammak itu Utsman bin Ahmad Ibnu Sammak.
Ya, cuman beda syekhnya Ibnul Banna. Di hadis yang sebelumnya syekhnya Ibnul Banna siapa? Ali Al-Mu'addil. Sedangkan dalam hadis yang kedua ini syekhnya adalah Al-Haffar, Hilal bin Muhammad Al-Haffar. Ya, jadi Ibnul Banna menuntut ilmu dari Al-Mu'addil, menuntut ilmu juga dari Al-Haffar gitu. Qala haddatsana Ibnu Samma. Nah, keduanya berarti mengambil dari guru yang sama, Ibnu Samma. Qala ambana Ishaq bin Yaqub Al-Attar. Qala haddatsana Imad bin Nasr. Qala akhbarani Baqiyah bin Al-Walid. Nah, ini ada Baqiyah bin Al-Walid ini. Qala an Abi Abdurrahman Al-Qurashi an Abi Ghalib an Abi Umamah. Riwayatnya dari sahabatnya adalah Abu Umamah, yaitu Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Umamah kalau enggak salah ada lebih dari seorang ya di barisannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu yang Ustaz ingat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashabul bid'ah kilabun nar. Ya. Pengekor kebid'ahan itu anjing-anjing neraka. Ya. Ini kalau kita dudukkan dengan kesantunan orang kita, ini dianggap enggak santun ini. Ya. Kok anjing-anjingin orang katanya. Tapi ini riwayat benar. Ya, seperti misalnya sabda Nabi tentang orang-orang Khawarij. Disebut sebagai kilabun nar, sebagai anjing-anjing neraka. Baik, berkata Syekh Adil qala rawahu Abu Hatim Al-Khuzai fi juz'ihi. Anda enggak tahu nih. Ya, juzuknya Abu Hatim Al-Khuzai. Dzakarahu fi tadwin fi akhbar al-Qazwin. Ya. Ini nama-nama kota zaman dulu, Qazwin. Allahu alam apakah sekarang juga namanya masih Qazwin. Ya, orang yang tinggal di situ disebut dengan Qazwini gitu. Ya, Ibnu Majah Al-Qazwini. Di mana Qazwin? Intinya penulis kitab sunnah kalau Anda melihat tuh. Ya. Dari siapa aja? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu enggak ada seorang pun dari mereka orang Arab. Enggak ada. Enggak ada seorang pun dari mereka yang orang Arab. Ya. Imam Ahmad aja orang Irak. Ya. Imam Ahmad aja yang orang Irak. Ya, tapi yang disebut dengan ashab kutubus sittah ya, itu rata-rata tinggalnya di Asia kecil kalau sekarang. Ya, seperti misalnya Imam Muslim di mana? Nisabur. Ya, Bukhari itu di Bukhara. Itu negara bagian Rusia. Ya, Nisabur itu dekat-dekat sama Iran. Iran bukan Arab. Ya. Abu Daud As-Sijistani. Sijistani ya? Sijistani ya. Ya. An-Nasai apa? Minan Nasa. Ya. Ibnu Majah dari Qazwin, itu semuanya bukan orang-orang Arab. Ya. Ya, fi akhbar Qazwin. Diriwayatkan bi isnadi an Baqiyah an Abi Abdurrahman bihi. Ya. Wa Ibnu Jauzi, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah wa isnadu dhaif, dan sanadnya dhaif. Ya, ini disebutkan juga dalam silsilah ad-dhaifah. Namun berkata Syekh Adil, wal haditsu mahfuzun. Tapi hadisnya ya benar dari hadisnya Abu Umamah radhiyallahu anhu ya tentang Khawarij. Ya, jadi kalau riwayat yang tadi ya itu lemah, namun dengan lafal yang lain itu sahih ya, yaitu saat Nabi berbicara tentang orang-orang Khawarij. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-khawarij kilabun nar. Ya, orang-orang Khawarij itu anjing-anjing neraka. Kama qala Daruqutni fil Ilal. Qala wa ruwiya kadzalika min hadithi Ibnu Abi Aufa. Ya, al-khawarij kilabun nar ini juga diriwayatkan dari hadisnya Ibnu Abi Aufa. Berarti ada dua sahabat, Abu Umamah dan Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, kama sayati bi raqam 84. Seperti nanti akan datang pada nomor
84. Boleh lihat duluan ke 84, nggak usah nunggu nanti. Ya, kita masih di poin ke-12, 13. Kalau kita nunggu nanti berarti bisa jadi habis lebaran. Ya, coba lihat 84. Oh, sebutin wahum kilabu ahlin nar. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Ya, rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dan Abdullah dalam sunnah dari hadisnya Abu Umamah radhiyallahu anhu, wa huwa hadisun sahih. Ya, dan dia adalah hadis yang sahih dan diriwayatkan juga oleh Ahmad dan juga anaknya Abdullah dalam as-sunnah, wa Ibnu Abi Asim dalam as-sunnah dari hadisnya Ibnu Abi Aufa. Ya. Wandur fi dhammil khawarij asy-syari'ah lil ajuri, ini kita juga punya pada bab dhammul khawarij wa su'u madhhabihim, celaan kepada orang-orang khawarij dan jeleknya madhab mereka, wa ibahati qatlihim qitalihim, dan bolehnya memerangi mereka. Ya, wa thawabu man qatalahum aw qataluh, dan juga pahala bagi siapa yang membunuh mereka atau dibunuh oleh mereka. Ya, wa Ibnu Abi Asim dalam as-sunnah juga meriwayatkan pada bab al-mariqah wal haruriyah. Ini nama-nama lain bagi orang khawarij. Mariqah, karena Nabi bilang apa? Yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Disebut mariqah. Khawarij disebut juga dengan sebutan mariqah. Disebut juga dengan haruriyah. Kenapa? Karena mereka berasal dari daerah Harura. Ya. Wal khawarij as-sabiq laha khudlanu khaliqiha. Baik. Intahina. Ada pertanyaan? Hah? Belum. Anda belum lihat nih biografinya. Soalnya kalau agak susah juga, kalau nggak terkenal tuh agak susah. Nanti ngelihat siapa yang meriwayatkan darinya, dia meriwayatkan dari siapa untuk nyocokin gitu kan. Jadi kita ambil yang terkenal aja. Ya, atau yang memang dia punya manaqib yang bagus. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Larangan mengambil ilmu dari ahli bidah, kalau misal belajar sifat sholat Nabi, misal dari yang kita kenal pakai dari bid'ah itu Jangan. Ya, insyaallah ada ahli sunnah yang mengajarkan fikih yang sahih. Ya, jangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Ya. Oke, mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, sedangkan Nabi SAW mengatakan, ya, idza ra'aiti haula, ya, kalau kamu dapati mereka itulah orang-orang yang ditandai oleh Allah Subhanahu wa taala, fahdari minhum, hati-hatilah kamu dari mereka. Terus kita duduk, ya, kita ambil ilmu darinya. Ya, nanti ya akhirnya kita jadi jatuh cinta sama dia, ya, akhirnya hati kita jadi kepincut, akhirnya membenarkan hatta bid'ah-bid'ahnya. Dan di antara bid'ah-bid'ah itu ada yang mukaffirah loh, ada bid'ah-bid'ah yang dianggap benar padahal pelakunya menjadi kafir karenanya. Ya, seperti tadi, ya, bid'ah menganggap bolehnya atau menganggap apa yang dilakukan oleh, ya, kuburiyun di samping kuburan orang-orang saleh itu adalah sebagai suatu kebolehan. Ya, ini kan kebid'ahan. Tapi bid'ahnya sampai kepada taraf kekufuran. Jadi hatta bahasa Arab, ya, ambil dari orang-orang yang dikenal, ya, lurus dalam as-sunnah. Allahu a'lam. Ya. Dan kalau nggak ada orang yang kita bisa ambil ilmu, ya sabir.
ya sabar. Alhamdulillah saat ini kalaupun memang nggak ada di satu tempat, kita bisa dengar dari rekaman, ya bisa simak dari YouTube, ya dari orang-orang yang dikenal di atas sunnah. Allah mudah insya Allah sekarang. Ada lagi? Ya. Nah, catatan kaki yang mana itu? Yang barusan? Waruya kadzalik min hadithi Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu kama sayati. Terus? Oke, enggak ada di sini. Anda tulis ya. Fi nusakh qultu wa ahlul bidah kulluhum khawarij. Wa ahlul bidah kulluhum khawarij. Allah. Coba diktein. Qultu wa ahlul bidah kulluhum khawarij. Terus Salam Ibnu Abi Muti. Terus panjang gak nih? Dua baris. Karena Ayub Ayub yusammi ashabal bid'ah kulluhum khawarij wa yaqul innal khawarij ikhtalafu fil ismi wa ijtama'u ala sayf. Wajib ini. Ajib nukilan. Coba hat. Berarti ada di cetakan antum ya? Cetakan baru ini. Cetakan ini cetakan lama soalnya. Nah, gitu juga ya, santri itu juga harus perhatian terhadap cetakan ya. Baik. Tadi di kitab yang Anda baca ini beda cetakan. Anda lebih dulu cetakannya, ini yang terbaru. Berarti ini penyempurnaan ya. Cetakan yang baru ini penyempurnaan. Ada sambungan berkata Syekh Adil wa ahlul bidah kulluhum khawarij, dan ahlul bidah semuanya adalah khawarij. Semuanya dianggap sebagai khawarij. Ajib ya. Kama qala Salam bin Abi Muti, seperti yang pernah dikatakan oleh Salam bin Abi Muti. Nanti ini kita perlu sebutin biografi ini Salam bin Abi Muti ini. Ya. Nanti kalau kita nukil ucapannya, kita sebut namanya, emang siapa dia katanya. Nah, kalau kita nggak tahu repot juga. Ya. Berkata Salam bin Abi Muti, karena Ayub yusammi, ya, Ayub ini kemungkinan siapa? As-Sakhtiyani. Ya. Ayub As-Sakhtiyani. Karena Ayub yusamma ashabal bidah kullahum khawarij. Dulu Ayub menyebut pelaku kebid'ahan, pengekor kebid'ahan, semua mereka sebagai orang-orang khawarij. Wa yaqulu innal khawarij ikhtalafu fil ism. Dan berkata Ayub, sesungguhnya orang-orang khawarij itu berbeda-beda dalam penamaan. Ya, jadi misalnya Murji'ah, ya, Khawarij, Qadariyah, Jabriyah, berbeda-beda dalam penamaan. Ya. Wajtama'u 'ala sayf, namun ya mereka sama-sama ya menghalalkan darah. Ijtama'u 'ala sayf. Ijtama'u itu maksudnya sepakat, 'ala sayf. Sayf itu artinya apa? Pedang. Maksudnya sama-sama menghalalkan darah kaum muslimin. Makanya kadang kita dapati ya ahlul bidah itu lebih sangar daripada orang-orang yang mereka tuduh sebagai khawarij dari ahlus sunnah. Ya. Iya. Memang halalkan, istihlal mereka. Ya. Qala Al-Qadar lil Firyabi, ini sumbernya dalam Al-Qadar, tulisan Al-Firyabi, wandur ta'liqi 'ala al-Ibana as-Sughra. Ada enggak ini? Ibana as-Sughra. Ada ta'liqnya Syekh Adil dalam kitab Al-Ibana as-Sughra. Ini perlu dilihat nanti. Kayaknya Anda perlu punya nih yang cetakan baru nih. Tambahannya ya. Baik. Salam bin Abi Muti, Abu Sa'id, Salam bin Abi Muti, Al-Khuzai Al-Basri, ahad ruwat hadits Nabawi wa ahad khutbah ahli al-Basrah fi asri. Rawal
Iya, benar. وعثمان بن عبد الله بن موهب وهشام بن عروة وأبي عمران الجوي وأسماء. Komentarnya ya, komentar ulama tentang dia. جروة عدل قال أحمد بن علي ليس بمستقيم الحديث عن قتادة خاصة ليس بمستقيم. Tapi dia muridnya Ayyub, jelas tadi. وله أحاديث حسان غرائب وإفرادات وهو يعد من خطباء أهل البصرة وأقلائهم وكان كثير الحج ومات في طريق مكة ولم أر أحدا من المتقدمين نسبه إلى الضعف وأكثر ما في حديثه أن روايته عن قتادة فيها أحاديث ليست بمحفوظة لا يرويها. قال أبو حاتم الرازي صالح الحديث. قال أبو داود قال أبو عبيد الآجري عن أبي داود سمعت أبا سلمة قال سمعت سلام بن أبي مطيع وكان يقال هو أعقل أهل البصرة وكان في الستة. قال أحمد بن حنبل ثقة صاحب سنة. Ya udah, khalas. Yakfi. Ini tazkiyah dari Imam Ahmad, siqah sahibu sunnah. Ya, jadi seorang yang kuat dalam berpegang terhadap sunnah. Terus dia juga muridnya dari Ayyub As-Sakhtiyani. Ya, jadi kalamnya matin, ya, kuat. Barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan? Dengan ngantuk? Enak. Iya Ustaz, jika seorang itu menakwil Allah itu nggak ada di mana-mana ya, seperti Asy'ari ya, tapi nggak semua ya, itu takwilnya diterima nggak? Karena kan kalau dia mengatakan Allah tidak ada di mana-mana kan konsekuensinya dia menyembah siapa? Yaitu saya mau tanya Ustaz, dia kafir atau enggak? Iya, itu konsekuensi dari mengatakan Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di depan, nggak di belakang, nggak di samping, ya kanan, nggak di kiri. Ya berarti dia menyembah Adam, menyembah ketiadaan. Ya, jadi konsekuensi dari ucapan Allah nggak di mana-mana, ya tidak di mana-mana. Ya sebenarnya maunya dia itu tanzih, maunya tanzih, ya ingin mensucikan Allah dari ruang dan tempat. Ya sehingga dia bilang Allah nggak di mana-mana, tapi dia nggak tahu dari ucapan dia itu ya memiliki konsekuensi ya bahwa Allah itu nggak ada, ya karena yang nggak di mana-mana itu yang nggak ada, gitu loh. Ya, jadi konsekuensinya kekufuran. Jadi diingetin dulu dia akan konsekuensinya. Kalau dia yaltazim berpegang dengan konsekuensi itu, maka yukaffar, maka dikafirkan. Gitu. Karena kebanyakan orang yang menakwil Allah nggak di mana-mana atau menolak Allah di langit, ya itu bukan maksud dan maunya dia meniadakan Allah, bukan. Jadi diingetin dulu akan konsekuensi ucapannya. Konsekuensinya ini loh. Kamu berpegang nggak dengan konsekuensinya? Kalau dia bilang iya, saya mengakui konsekuensi itu, maka yukaffar, maka dikafirkan. Tapi kalau dia tidak mengakui konsekuensi dari ucapannya, seperti misalnya dia bilang enggak, saya nggak setuju. Kalau konsekuensinya berarti Allah nggak ada, berarti nggak dikafirkan. Dia dicap sebagai ahlul bid'ah. Barakallahu fiik. Ya, itu kaidah seperti itu ada dalam kitab ya Qawaidul Muthlanya Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, bahwa seorang ya harus diingatkan dulu dengan konsekuensi ucapannya. Baik, cukup ya? Cukup. Udah 9:30, kesian yang jauh nih. Baik, kita akhiri, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.